wabarakatuh. Iya, kembali lagi Ikram People sama Ustazah Afida. Dan podcast kali ini kita akan kehadiran sosok tamu yang tak biasa. Gimana nih Us, maksudnya tak biasa? Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin Ikram People, oh ini temanku gitu ya. Kalau sekarang mungkin Ikram People belum kenal atau mungkin pernah tahu gitu. Tapi lebih jelasnya lagi kita sapa ya Ikram People yang di rumah ya. Oke. Assalamualaikum. Gimana nih Ikram People? Sudah tahu belum siapa ya sosok di sebelah kirinya Ustazah Fida ini? Apakah Ikram People pernah kenal? Atau mungkin pernah tahu, oh ini temannya kakakku Ustazah gitu. Ya, kita kenalan ya Ikram People ya. Kenalan dong Kak, ya. Namanya siapa Kak? Nama saya Inigo Umar Siswanto. Inigo Umar Siswanto. Alumni Ikrom Angkatan 4. Alumni Angkatan 4. Jadi sekitar mungkin 2012 atau 2013 bisa lulus dari Ikrom. Nah, so Ikram People kira-kira udah ada clue sedikit dari Kakak Igo. Iya, panggilannya Kak Igo ya Kak ya, bener ya Kak Igo. Nah, kita nanti akan sharing. Kalau kita lihat Kak Igo ini seragamnya, mungkin Ikram People tahu ya, ini seragam apa sih Us? Oh, atau mungkin Ikram People yang di rumah, ya Us itu cita-citaku besok kalau aku udah besar, aku pengen seperti Kak Igo gitu ya. Jadi pakai baju yang seragam coklat-coklat ini ya kayak coklat manis. Ya tadi kalau sudah tahu namanya, nah mungkin alamatnya dong Kak Igo. Untuk alamat saya sekarang saya tinggalnya di Pondok Wage Indah 2, Blok PP 17. Itu alamat tinggal saya yang sekarang. PWI ya Kak Igo ya. Pondok Wage. Berarti kalau Ikram People yang rumahnya dekat PWI ini pasti ya sedikit. Oh mungkin belum kenal ya Kak ya, karena mungkin kakak nggak di rumah ya Kak ya. Iya, saya sering nggak di rumah. Oh, nah sekarang baru tahu nih. Oh ternyata punya kakak alumni ya di PWI. Iya. Kak Igo. Iya. Gimana nih? Bakalan nyangka nggak sih kalau Kak Igo akan kembali ke sekolah ini dengan mungkin yang ya sudah dewasa, udah besar. Saya sebenarnya nggak nyangka. Rasanya gimana? Iya, nggak nyangka juga kan. Saya awalnya ini cuti Ustazah. Oh cuti kan, cuti ini beberapa hari ini. Terus kemarin ada ini Ustazah yang ngubungin orang tua saya, katanya bisa nggak datang ke Ikrom ya gitu ya. Terus ya saya terus terang seneng Gus kan, karena saya juga pengen main ke sekolah, cuma kan nggak ada barengannya, karena saya kalau ngumpulin teman-teman angkatan saya kan ya pasti lumayan susah kalau buat lengkap kayak terbentur waktu. Iya, terbentur waktu, pasti nggak semua bisa datang. Terus dapat undangan kayak gini ya, alhamdulillah saya seneng banget sih. Oh gitu ya. Aduh, Mas Igo seneng Ikram People, jadi kita nanti akan sharing ya. Nah, Kak Igo kan udah nggak nyangka gitu ya Kak, ternyata hari ini bisa kembali ke sekolah. Lihat sekolah pertama kali tadi gimana sih Kak? Atau mungkin selama Kakak dulu sekolah apa yang ada perbedaan apa aja, coba kalau dulu sih saya ya terutama pasti berbeda sekali ya gedung bangunannya, banyak tambahan yang baru dari zaman saya dulu. Dulu saya cuma gimana Kak? Dulu tiga gedung, dari gedung yang paling timur sampai barat, 3 gedung. Yang kantor itu masih 1 lantai Ustazah. Jadi masih dibangun. Untuk kalau sekarang udah jadi 3 lantai semua. Terus ada tambahan ruangan ini. Saya dulu masih nggak ada. Bahkan nggak nyangka bisa podcast gini ya kan? Oke, Bang ingat dulu. Dulu tuh kakak milih sendiri nggak sih untuk sekolah ke Ikrom, atau orang tua ada rekomendasi Kak sekolah di situ aja gitu? Atau pilihan kakak sendiri? Kalau dulu saya sekolah ini karena orang tua saya pengennya di mana sekolahnya yang bisa sepaket sama agamanya. Jadi jadi biar saya bisa agamanya udah dari kecil udah belajar agama, kalian aja dimasukkan ke Ikrom itu. Oke. Kak, flashback sedikit dong. Iya. Mungkin masih inget ya, kakak dulu punya panggilan apa gitu, atau mungkin oh Igo yang ini nih gitu. Gimana Kak? Enggak, saya dulu ya panggilannya dari dulu ya itu Igo. Oh Igo.
Atau ada julukan tersendiri? Oh ini raja ini matematika. Oh. Cuma kalau orang-orang tahu saya ya itu saya sering ikut lomba-lomba matematika. Cuma kalau untuk julukannya nggak ada. Nggak ada ya kak ya. Oke. Kak, kakak tadi kan bercerita nih, ya bercerita. Boleh nggak sih dikasih tahu Kak Igo tuh waktu kelas 1 sampai kelas 6 tuh pelajaran apa sih yang Kak Igo suka selama sampai kelas 6? Selama saya SD itu saya tentu semua yang suka ya Kak ya? Saya semua suka. Yang saya paling suka, yang paling saya minati itu ya matematika. Oh matematika. Dari dulu emang saya suka matematika. Jadi saya sering ikut lomba matematika gitu di luar. Jadi ya saya selama SD ini ya lebih menghabiskan waktu saya buat belajar matematika. Buat belajar matematika. Nah, tuh Ikram People. Kira-kira Ikram People di rumah siapa nih yang suka belajar matematikanya seperti Kak Igo, ya kan? Siapa tahu nanti kalau sekarang udah sama nih Us. Aku juga suka banget nih Us matematika. Aku pengen juga besok kalau udah gede sukses seperti Kak Igo. Nah, kalau tadi Kak Igo suka matematika, kira-kira sudah pernah menjuarai apa Kak selama Kakak suka atau ikut apa gitu? Kalau waktu SD nih ya, sama saya SD. SD ini, saya dulu pernah ikut ini yang lomba KMNR itu. KMNR. Saya dapat perak, terus akhirnya bisa lanjut ke IMC di Singapura. Itu yang ikut KMNR di mana Kak? KMNR tuh di finalnya di Bogor waktu itu. Oh finalnya di Bogor. Ya. Terus pertamanya di sini ya? Pertamanya dia per daerah, jadi per daerah. lanjut sampai ke Bogor. Di Bogor itu ya alhamdulillah dapat perak, terus bisa lanjut MC Singapura, dapat ya alhamdulillah dapat perak juga. Oh gitu. Mana Kak tadi Kak? Singapura ya Kak? Wah, ke Singapura loh Ikram People dengan prestasi. Waduh, Masya Allah ya Ikram People ya. Ikram People tentu pasti ingin kan ya bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan prestasinya. Masya Allah. Semoga Ikram People bisa sukses juga seperti Kak Igo. Amin. Kak, Ustazah juga mau tanya nih. Mungkin ada beberapa teman-teman Kak Igo yang mungkin sekarang juga nonton karena ada yang masih di sini gitu ya Kak ya. Kira-kira coba sih sebutkan 10. Dulu satu kelas berapa Kak? Satu kelas dulu saya berapa ya? Berapa? 20 gitu. 20. Nah, separuhnya loh Kak. Coba sih sebutin siapa? Saya yang sebentar Kak. Nanti yang nggak disebutin jangan baper ya. Bukan berarti Kak Igo nggak ingat. Karena juga lumayan nih. Siapa Kak? Saya yang masih sering ketemu. Atau sering bermain sama kakak lah. Ada Dandi. Oh Kak Dandi. Ya, terus Ucup. Kak Ucup. Yusuf. Oh Kak Yusuf. Dulu namanya Yusuf, cuma dipanggilnya Ucup. Oh panggilannya Ucup teman-teman. Kalau people next. Bram. Kak Bram. Rio. Kak Rio. Terus ada Yoga. Kak Yoga. Ya, Yoga. Oh, Terus habis itu ada Nesa. Siapa Kak? Nesa. Ya, Nesa. Terus habis berapa itu tadi ya Ikram People? Yang udah 6. Oh, udah 6. Yang ini ada Arin. Ada Kak Arin. Ya, terus yang deket sini ada Eli. Kak Eli. Habis itu ada Brian sama Rizky. Brian sama Rizky. Nah itu tapi masih ingat ya Kak? Atau mungkin ingat semuanya Kak? Masih alhamdulillah. Masih ingat loh teman-teman ya kan? Masya Allah berjasa. Nah, Kak Igo kan kalau tadi Ustazah dengar nih ya Kak, banyak nih kayaknya lebih deket sama mungkin karena sukanya main bola ya dulu waktu Kak Igo di sini. Pernah nggak sih Kak Igo waktu atau pengalaman Kak Igo waktu aku dulu tuh di SD ini loh jahil atau aku suka berantem gitu ya. Suka godain temen gitu Ya kalau dulu saya orangnya ya gimana Kak? Ayo. Saya suka ya. Enggak kalau Kak Igo nggak berantem. Enggak, saya lebih suka ya usilin teman gitu. Oh usilin ya? Wah, ini kalau teman-temannya dengar gimana nih? Enggak ya, itu karena masih kecil. Oke, next. Itu terus tapi ya saya paling suka ya main bola sama main bola ya. Sampai saat ini masih menjalin hubungan komunikasi Kak sama teman-teman beberapa masih. Dan tahu nggak teman-teman Kak Igo di sini sekarang? Maksudnya ngasih tahu nih kan sekarang kan ada kayak grup WhatsApp gitu ya Kak. Aku mau main ke Ikram nih sama guys gitu atau gimana gitu. Untuk
ngasih tahu sih tadi enggak, saya karena nggak ada rencana juga kan dari jauh. Berarti ya. Iya, jadi langsung aja. Mungkin ya teman-teman bisa denger. Dari berita Iya. sosmed ya Kak ya, karena kemarin kita juga sempat udah bikin flyer. Oke. Kak, kakak kan waktu kecil juga pasti punya siapa sih teman deket Kak Igo gitu? Ada nggak? Yang paling ya kalau dulu Ustazah itu ya kalau sudah kelas 1 bangkunya sama ini, kelas 2 terus pokoknya nggak mau pisah gitu. Ada Kak? Ada, dulu saya tuh deket sama ini Wildan. Oh Kak Wildan. Wildan sama Teddy. Tapi tadi kok nggak disebut Kak? Ya, yang karena masuk ini 10 spesial, tadi. ini beda. Oh gitu, yang 10 tadi. Ini beda. Karena Kak Teddy sama Kak ya, Wildan. Terakhir kontak kapan? terakhir masih kontak sampai sekarang. Oh, masih kontak. Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi ya, teman-teman, kira-kira ada nggak sih apa namanya dari yang disebutkan Kak Igo tadi itu, oh itu keluargaku, oh itu masih familiku gitu. Ternyata nanti juga bisa nih ngobrol sama Kak Igo ya. Nah, untuk tahu gimana sih proses supaya bisa sukses seperti Kak Igo gitu. Oke. Sebentar ya Kang People. Ini Ustazah juga speechless karena tadi Kak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang fasilitas sekolah dan juga teman-temannya kakak yang sama kakak sekolah di sini. Sekarang Ustazah mau menanyakan. Kakak masih ingat nggak sih Ustadz Ustazah? Masih. Boleh dong disebutkan ustazahnya siapa saja? Ya. 10 lagi gimana Kang People? Atau 5 deh Kak, 5. Kalau pertama yang kan karena ini sebentar Kak. Karena kakak kan kalau di kelas maksudnya di SD itu kan 6 tahun nih, barangkali Kakak Igo masih inget nih, oh aku kelas 1 wali kelasnya siapa, kelas 2 wali kelasnya siapa gitu. Coba Kak. Wali kelas ini saya udah ini ya. Kalau masih kenalin ustazah saya masih kenal. Maka urutannya saya wali kelas kan. Oh iya wes, gak apa-apa. Oke. Jadi ya pertama ya, karena saya mungkin waktu masuk tadi di sini kau, oh ini ustazahku ini gitu. Saya ini paling berkesan ini pertama Ustazah Suci. Ustazah Suci. Karena dulu kemana-mana saya lomba matematika pasti sama Ustazah Suci. Ustazah Suci. Terus Ustadz Nasrudin. Ustadz Nasrudin. Kemana-mana itu juga sama Ustadz Nasrudin. Ustazah Dwi. Ustazah Dwi. Habis itu Ustadz Majir. Ustadz Muhajir. Sama dulu saya masih ini enggak, saya dulu kan kurang suka pelajaran ini ya, kewarganegaraan. Karena mungkin menurut saya dulu tuh saya kan orang yang suka matematika. Oh, suka yang pelajaran yang eksak yang pasti. Dan saya kalau pelajaran menghafal tuh kayak kurang tertarik gitu. Jadi saya tuh ya ingat sekali tuh Ustazah Yuli. Ustazah Yuli karena ingin belajar supaya gimana sih bisa mencintai pelajaran yang kayak itu sebenarnya susah sekali untuk dihafal gitu ya kayak. Nah itu tadi ada Ustazah Suci, Ustazah siapa Kak? Ustazah Dwi, Ustazah Yuli, Ustadz Nasrudin dan Ustadz Muhajir, Masya Allah. Tapi kalau sama Ustazah tahu ya Kak ya? Enggak, sih tahu. Masih ya? Jangan duduk di sini nggak kenal sama Ustazah. Oke Kak. Kak, tadi kan kita berbicara tentang sosok guru yang sama ini, Kak mungkin jadi inspirasi buat Kakak. Apakah dulu waktu Kakak masih SD itu juga karena ada motivasi tersendiri dari salah satu ustazah yang kayak gini, kayak oh Igo besok kalau udah besar gini ya, gini gitu? Kalau motivasi sih ya dari guru-guru. Atau lebih deket sama ustazah yang terus dikasih nasihat apa, petua gitu? Ya itu sama guru saya yang deket dulu tapi sekarang udah meninggal, Ustadz Ferry. Almarhum Ustadz Ferry itu saya dulu dekat sama beliau. Beliau ini dulu juga ngajar matematika ya? Iya, ngajar matematika. Beliau dulu kemana-mana nganter saya sampai Malang gitu, yang lomba nungguin waktu saya pengumuman gitu. Kalau sama Ustazah siapa tadi yang matematikanya? Ustazah Suci juga. Ustazah Suci ini yang ngajarin di sini Olimpiade matematika. Ustazah Suci. Jadi ya lihat beliau ini. Kalau dari kakak tadi menyebutkan dekat ya, maksudnya karena mungkin salah satu ustadz ya dan juga bisa nganter kakak kemana gitu kan waktunya. Pernah nggak sih atau sampai sekarang teringat pesan dari
almarhum Ustadz Ferry atau dari Ustazah Suci yang karena kakak basic juga suka matematika? Ya kalau Pesan yang maksudnya sampai sekarang kakak itu inget gitu loh. Kok bisa masih melekat sekali matematikanya? kalau pesan-pesannya ya pasti beliau-beliau ini pasti semangatin saya kalau setiap saya lomba ini pasti semangatin saya. Entah itu apa hasilnya, pasti beliau tetap nungguin saya. Kalau misalkan saya nggak dapat juara pun, beliau pasti kasih semangat, nggak apa-apa, masih ada lomba selanjutnya. Tuh, jadi tetap gimana caranya saya itu nggak down. Jadi nggak saya tuh down. salutnya di situ. Oke. Kalau tadi kan kakak ibaratnya orang tua yang di sekolah ya. Sekarang boleh dong menceritakan bagaimana sosok ayah atau bunda yang bisa mensupport kakak sampai ya kakak bisa ini tadi belum kenalan ya kayaknya kakak dinas di mana? Maaf, bukan dinas ya kak ya. Masih pendidikan Jadi, saya. masih pendidikan. Gimana kak? Saya sekarang pendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang. Sekarang saya tingkat 2, pangkat saya Brigadir 2 Taruna. Jadi saya masuk tahun 2020. Tahun 2022 tahun yang kemarin ya. Oke. Bagaimana sosok ayah atau bunda? Atau mungkin dulu tuh belajarnya sama siapa sih kak? Boleh tahu? Kalau matematika dulu saya khususnya sama ayah. Oh sama ayah. Ya, karena ayah saya yang dari dulu ngajarin matematika di ayah saya. Kalau sama bunda? Kalau sama bunda dulu belajarnya bahasa Inggris itu dari bunda. Jadi matematika sama bahasa Inggris Ya. ya kak. Kak boleh dikasih tips gak sih bagaimana sih kakak mengatur belajar? Jadi jam berapa kakak bangun atau jam berapa? Atau mungkin hari-hari tertentu di mana kakak mungkin ada tambahan pelajaran di luar jam sekolah? Kalau dulu saya itu jam belajar itu ya kalau karena pagi sekolah ya kan pagi. Dulu saya, sudah full day kan kak ya? Iya full day pulang sore. Terus saya sore pulang ya istirahat. Mungkin nanti habis maghrib itu sholat maghrib belajar sama ayah. Ya sama ayah sampai malam jam 9 jam 10 tuh Masya Allah ya. Nah ikram tuh people. jam 10 selesai istirahat besoknya lagi. Yang penting belajar itu fokus. Jadi Belajar tuh fokus. belajarnya fokus supaya dapatnya juga lumayan banyak. Karena kalau nggak fokus sama aja. Ya, oke kak. Terus kalau yang dulu bedanya saya waktu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu ini saya Karena kebetulan kan kalau full day Sabtu Minggu libur ya ya, Sabtu free ya Minggu kak. libur. Oke. Jadi saya Sabtu Minggu itu tetap ada kegiatan belajar. Oh, Itu gitu. malah biasanya malah lama sekali kalau Sabtu Minggu itu. Malah weekend makin nambah ya jam belajarnya. Makin nambah karena dari pagi sampai benar-benar sampai malam itu. Jadi benar-benar ya itu ekstranya di Sabtu Minggu itu. Jadi meskipun tadi libur sekolahnya, tapi malah Kak Iko untuk jam belajarnya malah nambah ya kayak di libur. Nah itu ikram people. Nah selain belajar nih Kak, selain belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, ada kiat lagi nggak sih Kak dari Kakak bisa sampai atau mungkin diceritakan ke ikram people bagaimana Kakak bisa atau ini cita-citanya Kakak mungkin? Ya gini, kalau sebenarnya cita-cita saya ini Apa? Saya pengen bisa masuk ke perusahaan yang memproduksi pesawat. Oh. Tuh, awalnya itu cita-cita saya dari SD sampai saya SMA pun masih itu. Jadi saya masuk Dulu suka main pesawat Kak? Enggak, karena saya tertarik ini. Saya terinspirasi sosok B.J. Habibie. B.J. Habibie. Itu. Oke. Saya tertarik sama beliau, jadi saya ingin ikutin jalan beliau. Sampai SMA pun saya masih cita-citanya masih seperti itu. Cuma suatu ketika karena orang tua saya ini pengen punya satu anaknya polisi. Tuh, saya karena saya dari dulu tuh memang orangnya ini ya. Saya kalau sama orang tua saya nggak bisa. Saya nggak bisa nolak, nggak bisa apa. Jadi karena memang bukan karena dipaksa atau apa, karena saya nggak sampai hati saya nolak permintaan orang tua saya. Nah, sebentar Kak. Itu nih Crown People. Jadi selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, mengatur ibadah, kita juga tidak lupa bahwasanya orang tua itu berperan penting ya Kak ya. Jadi Kak Igo ini tidak pernah sampai hati menolak atau untuk tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Nah ini Ikram People. Jadi kalau Ikram People, aku masih kadang-kadang kalau disuruh dimintain tolong masih, janganlah bunda nanti aja. Nah, Kak Igo enggak ya Kak ya? Masya Allah. Itu ya Ikram People. Oke Kak.
Gitu. Jadi ya itu akhirnya orang tua pengen masuk polisi, ya udah saya latihan buat Berkat persiapan, dari doa dukungan juga terus ya, Kak? akhirnya itu saya alhamdulillah keterima. Masya Allah. Oke. Kakak ini berapa bersaudara tadi? Karena Saya kakak 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kalau nggak salah, adiknya juga alumni. Iya, adik saya yang kedua ini yang laki-laki alumni Krom juga. Namanya? 1 tahun di bawah saya, namanya Tristan. Kak Tristan. Sayang ya, Kak Tristan juga nggak hadir ya. Iya. Oke, Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali ya Kak ya. Jadi Ikram People tadi tahu bagaimana Kak Igo itu mengatur jam belajarnya, kapan sih harus belajar, dan meskipun libur menambah, malah bukan mengurangi ya, malah menambah ya, meskipun juga dengan bermain ya Kak ya. Iya, pasti. Jadi kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, apapun hasilnya itu pasti akan mengikuti kerja kerasmu. Begitu ya Kak, iya, Masya Allah. Kita break dulu ya Ikram People ya, karena sepertinya Kak Igo ingin ya istirahat sebentar, karena tadi Kak Igo juga sudah perform di depan kakak-kakak kita. Sebentar ya Ikram People, nanti kita kembali lagi. Kembali lagi dengan Ustazah Fida, masih di podcast Ikrom. Kak Igo, nah Ustazah punya surprise nih buat Kak Igo. Tadi kan sempet nih, karena Kak Igo kesini tadi, Bunda sama ayahnya berhalangan hadir. Jadi Ustazah akan mengundang salah satu Ustazah yang dulu bisa dibilang berkesan dan menginspirasi Kak Igo. Nah, siapakah sosok beliau tadi? Sudah disebutkan Kak Igo ya. Mari kita undang bersama-sama, beliau adalah Ustazah Suci. Surprise nih Kak. Iya, silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Suci. Masih ingat Ustazah? Sangat ingat sekali. Sangat ingat ya. Nah, Sangat sekali. iya, ini Ikram People. Jadi beliau adalah sosok guru inspiratif buat Kak Igo gitu. Boleh dong. Ini baru pertama ketemu ya, sama Iya. Kak Igo. Atau sebelumnya sudah pernah ketemu Ustazah? Mungkin. Belum. Setelah sekian lama Setelah ya. gimana Ustazah perasaannya lihat anaknya yang sudah sukses, ya kan Ustazah? Yang pasti bangga sekali ketika saya melihat ibu ini prestasinya luar biasa memang. Sejak SD dulu sudah terlihat. Terutama di matematika memang khususnya. Memang saya juga memegang di matematika ya. Iya. Ibu ya. Pernah menjadi walasnya Ustazah? Dulu tuh sering dampingi dia untuk Ikut kompetisi. Sampai kadang kita ya saling ini ya Bu ya, untuk ada soal susah gitu, Iya. saling mencari jawaban gitu ya Ustazah Dan ya. dicari apa ini kira-kira. Memang tipe-tipe anak Igo ini tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus Itu yang harus digarisbawahi. Jadi Udah terbentuk sampai dapat sekarang. kunci Iya, lagi nih, Ikram betul. People. Memang matematika itu Agak bisa membentuk dibilang dia, susah ya, bener nggak sih Kak Igo susah? Ya, kalau dibilang susah sebenarnya saya lebih suka kalau dibilang menantang gitu. Menantang teman-teman, jadi udah matematika itu asik menantang gitu ya Kak. Jadi Ibu ini memang penasaran kalau belum Rasa ketemu, ingin tahu memang. ya Belum Ustazah. ketemu jawabannya yang pas itu penasaran sampai benar-benar ketemu dan benar. Itu salut saya. Memang di situ membentuk karakter. Karakter jadi anak yang tidak mudah putus asa. Ya ini buktinya akhirnya Masya bisa Allah. mencapai cita-cita ya. Tidak mudah karena tidak mudah juga untuk bisa masuk di akpol gitu ya. Dari situ berawal dari mengerjakan matematika yang susah, dia nggak mudah putus asa, terbentuklah karakter dalam kehidupan sehari-harinya jadi anak yang tidak mudah putus asa. Giat untuk bisa meraih cita-citanya yang dikatakan ya tidak cukup mudah juga. Benar-benar Ustazah. Iya. Saya juga jadi terharu ini Ikram People di rumah.
eh, mengingat dulu Kak Iko yang masih SD, masih kecil ya kita bilangnya, tidak mudah putus asa, giat, tidak berani sama orang tua, dan tidak pernah menolak. Pernah nggak sih sekarang kalau di sekolah Kak Iko kayak, eh, karena saking tadi ya pengen harus bener nih, harus ketemu jawabannya, dimintain tolong gitu, nanti ini nanggung nih gitu, saking asiknya gitu ya Betul, betul. gimana? Atau mungkin Pokoknya nggak mau istirahat sampai kadang gini, kalau sudah jadi bimbingan itu harusnya 2 jam gitu, kadang kalau memang ada soal yang seru gitu Betul. ya, yang memang melebihi jam, dia nggak apa-apa sampai nambah berapa jam, pokoknya saya bisa menyelesaikan ini Ustazah. Gitu. Nah, saya juga bisa mewadai, senang-senang aja. Gitu. Iya. Ya, ayo. Saya juga malah senang dampingan anak yang sangat semangat untuk bisa menyelesaikan. Nah itu Ikram. Pokoknya saya cirinya Ibu ini pernah 1 sampai ini Gimana saya ingat itu yang paling sampai sekarang saya ingat itu mengerjakan sama-sama. Pokoknya ikut kalau sudah mengerutkan ini apa namanya? Apa ini? Alisnya ya. Sudah, Alisnya alis. kan gini. Itu berarti dia sangat serius. Oh gitu. Dulu kecilnya gitu ya ya. Itu gitunya loh, aduh. Jadi saya mengamati nih ya. Iya, Kalau sampai udah saya juga ngerjakan serius nih nggak bisa diganggu nih. Lucu Masya Allah. Alisnya dia gue ya. Masih ingat ya Ustaz? Iya, itu Ustazah memang bisa jadi sangat banyak inspiratif anak muda sekarang gitu. Terutama ya di kelas SD itu ya. Kadang kan ada soal susah dikit gitu. Aduh, susah, nggak bisa. Kata-kata nggak bisa ini sudah keluar duluan ini. Sebelum berusaha. Iya, sebelum berusaha. Juga doa juga kan itu. Oh gitu. Kalau itu nggak ada kata nggak bisa. Sebentar saya cari dulu sampai ketemu ini Gitu. Cari modal cara ini nggak ketemu, cara ini cariin berbagai cara. Akhirnya bisa menemukan. Nah itu Ikram People. Jadi selama belajar meskipun ya bisa dibilang soal ini kayaknya belum pernah saya kerjakan, saya masih butuh waktu untuk mengerjakan. Jangan sampai terucap kata-kata ini susah, aku nggak bisa, nggak boleh ya Ustazah. Iya. Jadi kita coba gitu ya Kak Iko ya. Dengan berbagai macam cara. Itu Ikram People. Nah, Masya Allah. Boleh diceritakan juga nggak sih bagaimana Ustazah Suci pernah menjadi walas di kelas berapa Ustazah Suci? Ya Alhamdulillah dari awal masuk sini ya aku ya, kelas 3 saya sudah. Oh, kelas 3 pindahan ya juga, ya. Pindahan dari sekolah lain. Berarti mulai dari kelas 3 dengan Ustazah Suci? Suci? Dari kelas 3 saya yang mendampingi. Dan juga bimbingannya berawal dari kelas 3 atau betul. Sebelum kelas 3 Ustazah? Kelas 3 itu mulai dari awal mengikuti kompetisi, langsung saya memegang itu ya punya sering. Dari mulai dari tingkat yang bawah ya, ya antara sekolah sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai akhirnya provinsi dan bisa menembus internasional. Alhamdulillah saya mendampingi itu yang sangat berkesan betul. Mengingat Ustazah Suci pernah menjadi walasnya di kelas 3, adakah bakat kakak Iko yang dia bisa dibilang juga mengantarkan dia sampai sukses ya? Kalau boleh tahu tadi tesnya apa sih Kak? Apa hanya matematika gitu? Kalau untuk tes lomba yang biasanya, itu emang apa banyak matematikanya? Ya matematika aja sama kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris. Itu yang memang butuh. Gitu. Ya kembali lagi tadi kan pernah menjadi walasnya kelas 3 nih ya. Apakah di kelas 3 itu Kak Iko itu sudah muncul kayak seperti memang anak ini kelihatannya memang beda. Oh gitu. Terlihat beda walaupun saya baru mengenal beberapa bulan itu saya sudah merasakan di saat saya menjelaskan matematika. Betul, saat pelajaran. Iya betul. Memang kebanyakan di matematika saya menanamkan konsep ya Bu ya. Di konsep itu dia yang paling duluan paham gitu antara yang lain. Dan kadang terkesan kayaknya nggak seberapa mendengarkan sih kayaknya gitu terlihatnya. Tapi ternyata di saat ada soal yang tidak mudah bagi anak yang lain dia bisa menyelesaikan. Nah itu cukup kaget juga saya loh ternyata kemampuannya. Nah itu kalau kelihatannya memang Mas Igo ini tidak ya. Yang tipe-tipe terlalu serius itu. Tipe-tipe terlalu serius. Tapi saat serius tadi katanya ustazahnya sampai menggerutkan alisnya. Karena gimana nih jawabannya? Iya. Nah kalau tadi Ustazah Suci yang bercerita mengingat dulu masa kecilnya Mas Igo itu seperti apa dari coba dong Kak. Kan tadi katanya beliau bagaimana kok bisa sampai guruku ini menginspirasi sekali ya gitu atau
karena waktu istirahat nggak mau jajan atau gimana Kak? Coba dong ceritain sedikit tentang Ustazah Suci, Kakak. Mau ketemu nih ya. Ya, saya dulu sama Ustazah Suci ini ya deket sekali ya. Dekat. Karena setiap hari pasti saya ada interaksi lah yang khusus sama Ustazah Suci, kayak kalau misalnya saya soal nggak bisa ya saya tanya, ataupun ada bimbingan itu saya sama Ustazah Suci. Jadi pasti setiap hari itu saya ya interaksi sama Ustazah Suci yang lebih dekat lah daripada yang lainnya gitu. Jadi menurut saya berkesan sekali Ustazah Suci itu. Begitu, Masya Allah luar biasa. Mau tanya lagi dong. Kalau tadi kan kita ngomongnya matematika mungkin. Karena yang paling berkesan Ini matematika iya, ya. ini nanti takutnya dia di Ikram People Iya, yang lain. aduh, Matematika jadi semuanya minta jamnya matematika semua nih. Enggak, kira-kira selain matematika Kak Iko secara belajar juga artinya anaknya juga termasuk yang nurut gitu ya usia di kelas maksudnya. Di Iya, kelas. memang anaknya memang tipe-tipe Jadi nggak cuma matematika yang Enggak, yang lain kebetulan memang wawasannya luas sih, memang ibu ini banyak membaca, memang Iya. saya lihat suka membaca ya. benar. Baca. Suka membaca kalau di kelas Ikram itu People. saya lihatnya memang di saat sela-sela istirahat sambil memang ya jajan ya iya ya Bu ya, cuma banyak pegang buku membaca. Jadi dari pembaca itu memang kita akan tambah wawasan, nggak hanya di Menambah matematika. wawasan. Iya. Bahkan pernah ya Bu ikut yang Olimpiade IPA ya. Iya. Bukan Gimana tuh? bidangnya itu, bukan bidangnya. Nah, bidangnya ini itu. ceritanya Salah kamar gimana nih? ceritanya itu. Gimana? Jadi dulu ceritanya saya niatnya ikut lomba matematika. Betul. Cuma karena Nyampe sana. nyampe sana ini ruangannya saya nggak dikasih tahu. Posisi waktu itu terlambat. Oh, terlambat. Ya, jadi udah buru-buru saya masuk ke ruangan dikasih soal IPA. Saya dulu masih nggak ngeh kan, saya kira itu lombanya ngerjain IPA dulu, baru nanti dikasih soal matematika. Betul. Ternyata lombanya cuma IPA itu. IPA, matematika. Akhirnya saya ya udah, ya lolos. Cuma Tapi kan, lolos. iya, Saya juga Ternyata bakatnya tidak hanya di matematika loh Ikram Kalau orang People. suka membaca wawasannya Iya. luas, apapun bisa ternyata. Wah, karena nggak sengaja nih maunya ikut matematika, telat, qadarullah masuk ruangan IPA. Nah, ternyata Kak Iko Lolos juga loh, jago. benar. Sampai provinsi Wah, ya luar tuh. biasa. Sampai tingkat provinsi cuma itu. Apa namanya Ikram People, Masya Allah. Saya juga Luar aku biasa deg-degan waktu sekali yang ya, nampingi. Ustazah. Waduh, kemarin bimbingannya matematika, kok Oh maksudnya gitu. ke IPA. Ternyata Ustazahnya juga lolos. ikut cemas ya. Iya, cuma juga. Bisa enggak ya? Ternyata tidak diragukan lagi, kemampuannya. Iya gitu. Oke, Ustazah tadi sudah mengingat bagaimana. Ada nggak sih mungkin harapan atau mumpung masih ketemu pesan-pesan Ustazah Suci. Kan ini juga masih anaknya ya Usia. Iya, anak saya ini terus. Coba Ustazah, barangkali Iya. dia lebih nanti Iya. pesan ya mungkin petuah. Iya ya, intinya gini Iko ya. Nanti juga mungkin bisa dipraktekkan oleh Ikram People yang di rumah Ustazah. Iya. Intinya apapun itu ya, di saat kalian sukses nanti di sana, tetap low profile itu pesan saya. Tidak ada yang dibanggakan di dunia ini ya. Intinya itu kita tetap yang seperti biasa, tapi berprestasi, tetap meraih apapun itu ke depannya harus menjadi lebih baik. Intinya jangan puas sampai di sini. Yes. Kalau sampai di sini ya cukup situ aja, tidak bisa berkembang. Saya sangat berharap melihat Iko nanti bisa di sana, mungkin seperti itulah ya. Intinya atau mungkin bisa jadi jenderal atau apa Amin. itu kan ya harapan doa juga. Betapa bangganya saya melihat Iko nanti di televisi gitu nggak, jenderal RI kita nanti gitu. Aduh ya, itu dulu menurut saya artinya. Iya, Tapi iya, tetap low Ustazah. profile ya, Profile. dan tidak cepat puas gitu. Harus semangat mengejar Meskipun dan sudah memperbaiki sampai diri ini. itu. Itu tadi pesan yang mungkin juga Ikram People juga bisa praktekkan. Jadi jangan puas, tetap rendah hati, tetap belajar sampai pun nanti kalian sukses. Semoga Allah tambah kesuksesan kalian dengan kalian rendah hati dan tetap tadi ya Kak sama orang tua. Nah, sekarang mungkin Kak Igo ingin menyampaikan sesuatu ke Ustazah Suci. Nah, mungkin dulu kalau dulu belum sempat ya usia. Gimana nih Kak? Ya, Coba Kak. ya tentunya saya Sama sampaikan mungkin juga sama Ustazah yang lainnya boleh Iya. lah. untuk saudara saya di sini
Jadi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih sudah karena bisa mendidik saya sampai saya seperti ini kan pasti bukan karena saya diri sendiri atau apa, pasti karena didikan dari ustadz di sini. Saya bisa apa-apa dulu, saya bisa ngaji, saya bisa apa, semuanya pasti dari sini. Jadi ya terima kasih ustadz sama ustadz Ikram ini bisa membentuk saya yang seperti ini, bisa mencetak karakter saya yang seperti ini, dan ya tidak akan tergantikan lah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak akan pernah tergantikan SD Muhammadiyah 3 Ikram lagi ya Kak Selalu ya. di hati, Mbak. Selalu di hati. Iya. Kalau itu tadi untuk Ustadz Ustadzah mungkin karena ayah bunda tidak ada di sini ya. Boleh dong Kak juga bisa nanti gimana? Ya untuk orang tua saya terima kasih karena sampai saat ini saya tentu saja nggak bisa kalau tanpa bimbingan orang tua saya, karena semua dari orang tua saya. Saya terima kasih sudah mendidik saya hingga seperti ini, dan ya kalau saya di itu juga nggak bisa karena itu semua itu dari orang tua saya. Saya ini cuma yang menjalankan aja, jadi doa semuanya itu yang dari orang tua saya. Itu saya. Bangganya ya Ustazah, Iya. saya jadi juga ikut Sudah soleh. soleh, tampan, sukses. Ikram People besok insya Allah sukses Semuanya seperti Amin. itu ya. Sukses Harus soli solihah betul. Kak, mungkin terakhir nih, ya bisa bukan pesannya, kesannya dan mungkin pesannya untuk adik-adiknya yang terakhir. Ya maksudnya di sesi closing statement. Untuk adik-adik saya di sini, karena untuk persiapan yang mau masuk akademi kepolisian masih jauh, saya cuma kasih beberapa pesan aja. Kalau sama orang tua itu nurut, jangan sampai kalian marah sama orang tua, karena saya dari dulu nggak pernah saya kayak bentak gitu orang tua, nggak pernah. Jadi saya memang ya benar-benar nggak berani sama orang tua saya, karena saya yakin apapun yang terjadi itu pasti kehendak ya dari ridho orang tua saya. Ridho Allah itu dari ridho orang tua kan. Jadi ya saya yakinnya itu. Jadi saya entah apa saya jadi apa besok, yang penting kalau saya diridhoi orang tua saya insya Allah enak. Nah itu saya itu mikirnya Dimudahkan ya jalannya ya, dimudahkan. saya selalu berpikiran seperti itu. Jadi ya orang tua nomor satu. Menarik sekali ya Ikram People, tidak terasa sudah lebih dari 30 menit mungkin ya kita berbincang dengan Kakak Igo. Mungkin karena Kakak Igo juga ada udur, kita doakan beliau ke depannya segala cita-citanya, urusannya dipermudah sama Allah, dan begitu juga dengan Ikram People yang di rumah dan juga ayah bunda yang mungkin menginginkan nanti Bismillah kita bareng-bareng di SD Muhammadiyah 3 Ikram kita tadi. Kak Iko juga menyampaikan bahwa dia merasakan di SD Muhammadiyah 3 Ikram karakternya sudah dibentuk oleh Ustadz Ustadzah, dan tentu di rumah juga sinergi dengan orang tua. Ikram People mengingatkan kembali, mengutip pesan dari terakhir mungkin saya ingatkan lagi, jangan pernah nolak atau pokoknya kalau disuruh orang tua harus nurut, karena ridho Allah adalah ridho orang tua, begitu ya Kak Iko. Semoga Ikram People yang di rumah bisa sukses nantinya seperti Kak Iko, dan Kak Iko juga makin sukses lagi. Akhir kata dari saya Ustazah Fida, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan Kak Iko, Ustazah Suci, semoga Ikram People di rumah sehat selalu, jaga kesehatan, ingat ya, meskipun libur, Kak Igo tadi tetap belajar, karena kuncinya itu, nggak patah semangat, selalu mencoba dan tidak mengeluarkan kata tidak bisa, mungkin belum, iya begitu ya Ikram People. Akhir kata, Ikram Islami berprestasi, nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.